Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji-Mu Tuhan, untuk kita menyenangkan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biarlah melalui pujian dan penyembahan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan satu pujian, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan Tuhan Yesus sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Dia telah mati gantikan hidup kita. Dia telah menebus dosa kita. Mari kita mengucap syukur melalui pujian ini. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami sungguh limpah dengan ucapan syukur kami Tuhan.
pengorbananmu yang sempurna di kayu salib Tuhan telah menyelamatkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat bukti kasih-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman yang akan Engkau tabur bagi kami, menguatkan iman kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Kasih-Mu menguatkan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang seiman yang kami cintai, kami kasih Tuhan. Ya, selalu mengingat akan kasih Tuhan yang telah rela mati bagi kita semua. Biarlah kami selalu diteguhkan. Kami selalu ingin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah online ini hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan teruskan pujian kita akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Menggandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Kau tercurah dari surga, bumi bersukacita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, gereja bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan, biarlah roh Tuhan menyatukan kita dalam kita mengiring Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita senantiasa. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, bukan dengan barang fana. Kita tahu bahwa
bukan dengan barang fana. Tuhan membayar dosa kita, melainkan melalui darah dan pengorbanannya di kayu salib. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bukan dengan barang fana. Dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Shalom. Senang sekali saya dapat melayani seluruh jemaat Tuhan dalam program ibadah online minggu ini.
Tentu doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, diberkati dan mengalami keberkatan Tuhan sehingga setiap hari kita boleh menaikkan ucapan syukur dan pengagungan kita kepada Tuhan sebab Dia baik. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, anugerah, keselamatan, bahkan Tuhan masih memberikan kami umur yang panjang, pekerjaan, pelayanan dan semua. Dan kami tahu semua itu Tuhan karena berkat dan kemurahan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sudah memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan lewat puji-pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan, kami renungkan dan kami lakukan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di saat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Bahkan biarlah kami semakin hari semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, melanjutkan pembahasan kita dengan pelajaran minggu yang lalu dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tetapi pada kesempatan pagi ini kita akan membaca Matius pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah membahas 4 ciri orang yang berbahagia atau orang yang diberkati menurut sudut pandang dari Tuhan Yesus Kristus dalam khotbahnya di bukit yang ditulis oleh Matius dalam pasalnya yang ke-5. Ciri-ciri orang yang berbahagia yang sudah kita pelajari minggu yang lalu adalah mereka yang miskin di hadapan Tuhan, miskin rohani di hadapan Tuhan. Kemudian mereka yang berduka cita karena berjalan di dalam jalan Tuhan. Kemudian mereka yang berbahagia atau diberkati adalah mereka yang memiliki hati yang lemah lembut, hati yang taat kepada perintah Tuhan. Dan ciri yang keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati atau orang yang penuh dengan kasih atau penuh dengan belas kasihan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari ciri-ciri orang yang diberkati atau orang yang berbahagia dalam Matius pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini ada beberapa ciri-ciri orang yang berbahagia atau orang yang diberkati menurut firman Tuhan dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Yang pertama, orang yang berbahagia atau orang yang diberkati adalah orang yang suci hatinya. Ayat 8 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah mereka yang memiliki hati yang suci karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, Yesus berkata, merekalah yang akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kata suci di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan pure atau murni, clean atau bersih. Dengan kata lain, orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus, orang yang diberkati menurut Tuhan Yesus adalah mereka yang memiliki hati yang murni, hati yang bersih. Mereka yang memiliki hati yang murni atau bersih akan melihat Allah. Melihat Allah artinya adalah menjadi anak Tuhan
dan tinggal di hadapan Tuhan baik sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Sesuai dengan Keluaran pasal 33 ayat 11. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak ibu saudaraku, firman Tuhan berkata, orang yang dapat naik ke gunung Tuhan, orang yang dapat menikmati hadirat Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bapak ibu saudaraku, jemaat yang Tuhan kasihi, hati kita harus dijaga agar tetap murni dari keinginan-keinginan nafsu daging kita. Hati kita harus dijauhkan dari segala pikiran dan keinginan-keinginan kotor. Hati kita harus dijauhkan dari keinginan-keinginan nafsu duniawi, hati yang busuk dan lain sebagainya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hati yang murni, hati yang suci, hati yang bersih. Sebab mereka yang memiliki hati yang murnilah yang dapat berkenan di hadapan Allah. Yang selanjutnya, yang keenam, orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak ibu saudaraku, ciri yang keenam, orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Orang yang berbahagia, kata Yesus, orang yang diberkati adalah mereka yang membawa damai. Atau dengan kata lain, mereka adalah peacemaker, pembawa damai. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Bapak ibu saudara kekasih Tuhan, orang pembawa damai adalah mereka yang telah diperdamaikan dengan Allah melalui pendamaian salib Kristus. Orang yang suka membawa damai, membawa perdamaian adalah mereka yang telah mengalami perdamaian hubungan dengan Allah melalui pendamaian salib Kristus Yesus. Orang yang telah berdamai dengan Allah akan menuntun orang lain juga untuk berdamai dengan Allah dan juga berdamai kepada sesama. Orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah lewat pengorbanan Kristus akan senantiasa membawa damai kepada siapapun dan juga akan menuntun orang lain untuk dapat berdamai dengan Allah dan juga berdamai dengan sesama manusia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang telah diperdamaikan oleh Allah, maka seharusnya kita harus membawa pacemaker, membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, kita harus membawa damai di sana. Di tengah-tengah lingkungan kita, kita harus juga membawa damai di sana. Di tengah-tengah komunitas kita, kita juga harus membawa damai di sana. Dimanapun kita berada, kita harus membawa perdamaian di sana. Sebab Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah lewat pengorbanan darahnya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berbahagia adalah mereka yang suka membawa damai. Orang yang datang membawa damai, peacemaker, orang yang datang membawa kedamaian kepada semua orang. Sebab Tuhan telah memperdamaikan mereka dengan Allah di sorga. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, adakah kita senantiasa pacemaker, membawa damai di tengah-tengah keluarga kita? Adakah kita pembawa damai di tengah-tengah gereja kita? Adakah kita pembawa damai di tengah-tengah lingkungan kita? Adakah kita pembawa damai di tengah-tengah komunitas kita? Adakah kita pembawa damai di tengah-tengah anggota gereja kita? Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang pembawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Dan yang terakhir, ciri orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat 10 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Tuhan Yesus, orang yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang dianiaya karena kebenaran, orang yang mengalami aniaya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan ciri yang terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa orang yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia adalah mereka yang mengalami aniaya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan ayat 10 sampai ayat yang ke-11, ada dua jenis penyebab orang yang mengalami aniaya. Yang pertama dalam ayat yang ke-10, orang yang dianiaya karena hidup dalam kebenaran atau hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya orang yang dianiaya adalah orang yang hidup memegang teguh firman Tuhan demi kebenaran dan demi keadilan. Bapak ibu saudaraku, ada banyak orang yang berani mengambil prinsip ini. Rela dianiaya, rela diperlakukan secara tidak baik. Tetapi dia senantiasa memegang teguh firman Tuhan demi kebenaran dan keadilan. Bapak ibu saudaraku, ciri yang kedua atau jenis yang kedua orang yang dianiaya, penyebab dianiaya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11, yaitu orang yang dianiaya adalah mereka yang mengalami fitnahan, celaan karena mengikut Yesus. Yang pertama, orang yang dianiaya karena hidup benar di hadapan Tuhan, memegang teguh firman Tuhan dan demi kebenaran dan keadilan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ayat yang ke-11, ternyata orang yang dianiaya, orang yang difitnah, orang yang dicela adalah orang yang mengalaminya karena mengikut Yesus. Dan Yesus berkata, berbahagialah, diberkatilah mereka yang mengalami aniaya, fitnah, celaan karena mengikut Yesus. Mereka yang dianiaya karena hidup benar, mereka yang dianiaya karena mengikut Yesus dengan setia akan beroleh upah besar di sorga. Sesuai dengan ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada mereka yang dianiaya karena mengikut Yesus. Tuhan Yesus berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan ke-12 murid Tuhan Yesus, rata-rata mereka mengalami martir atau aniaya yang begitu luar biasa, menyakiti. Kita melihat Stefanus, dia dilempar batu sampai mati. Kita melihat Petrus, dia disalibkan juga sampai mati. Dan lain sebagainya. Ada banyak murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami aniaya bahkan mati secara martir demi mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus memberi peneguhan kepada mereka bahwa diberkatilah, berbahagialah orang yang dianiaya karena hidup benar, dan juga orang yang dianiaya, difitnah, dicela karena mengikut Yesus, karena upah mereka besar di sorga. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata hidup berbahagia atau hidup yang diberkati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sangat berbeda dengan konsep hidup bahagia yang diajarkan oleh dunia. Orang dunia selalu memberi konsep bahwa kebahagiaan, berkat itu selalu diukur dengan harta, materi, kedudukan, popularitas, kekayaan dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah orang yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang mengampuni, orang yang memiliki hati yang lemah lembut, orang yang mau berduka cita, orang yang mau dianiaya karena kebenaran, orang yang mau taat kepada Tuhan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup bahagia atau hidup diberkati sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita kaya secara rohani. Mari kita kaya secara karakter ilahi.
Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami aniaya, mengalami sesuatu yang tidak enak karena mengikut Yesus, percayalah, berbahagialah kata Tuhan karena upah kita besar di sorga. Ketika kita dianiaya, dimusuhi karena kita memegang teguh kebenaran firman Tuhan demi kebenaran dan keadilan. Bahkan banyak orang mau menjatuhkan kita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah karena kitalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak ibu saudaraku, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita membawa damai kepada satu dengan yang lainnya. Membawa perdamaian kepada semua orang. Bahkan mari kita memiliki hati yang murni, hati yang suci, hati yang bersih, agar kita layak di hadapan Tuhan. Bahkan kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dengan hati kita yang bersih. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, gereja kita mengadakan gerakan doa puasa selama 1 bulan. Kita mau mendisiplinkan hati dan pikiran kita untuk dikoreksi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Agar pikiran kita semakin hari semakin sesuai dengan firman Tuhan. Supaya hati kita semakin hari semakin dikuduskan, dibersihkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk memiliki konsep hidup bahagia, hidup yang diberkati sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu mereka yang datang dengan hati yang suci, hati yang kudus, hati yang murni, hati yang bersih. Mereka yang memiliki hati yang membawa damai kepada semua orang. Karena Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita juga menuntun orang lain untuk berdamai dengan Tuhan. Kemudian mari kita siap mengalami aniaya jika itu kehendak Tuhan. Agar kita dapat mempertahankan berpegang teguh pada firman Tuhan demi kebenaran dan keadilan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dianiaya, kita difitnah, kita dicela karena Kristus, karena mengikut Yesus. Percayalah janji Tuhan iya dan amin. Bahwa upah kita besar di sorga. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kami sudah belajar seri hidup bahagia kelanjutan dari pelajaran kami minggu yang lalu. Tuhan, selidikilah hati kami, apakah kami memiliki hati yang serong, hati yang kotor di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, berikan kami hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih. Dan dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami menjadi pembawa-pembawa damai Kristus di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah sahabat kami dan lain sebagainya. Karena Kristus telah memperdamaikan kami dengan Allah. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa memegang teguh firman Tuhan untuk menjaga hidup bersih sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun resiko yang harus kami hadapi, kami mau berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mau Tuhan, jika ini kehendak Tuhan, biarlah juga kami senantiasa berbahagia, bergembira, bersukacita. Jikalau karena Tuhan kami dianiaya, jikalau karena untuk mempertahankan iman kami kepada Yesus kami difitnah dan lain sebagainya. Biarlah itu terjadi Tuhan, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, dimanapun mereka berada. Memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati juga pendidikan anak-anak mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati ekonomi mereka, terlebih iman mereka kepada Yesus semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.